السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat jamaah Masjid Nurul Haq Gunung Pipa, Kota Balikpapan, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita untuk kembali berkumpul pada malam hari ini dalam kajian rutin kita yang membahas tentang al-akhlaq al-hasanah wa sayyi'ah, akhlak yang baik dan yang buruk, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang berkaitan dengan akhlak yang baik yang beliau perintahkan, dan akhlak yang buruk yang beliau peringatkan umatnya dari akhlak tersebut. Dan pada kesempatan kita di malam hari ini, kita akan membahas salah satu al-khuluqul karim, salah satu akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang sepantasnya bagi setiap muslim dan muslimah berhias dengannya, yaitu akhlak as-satru. Dalam bahasa Arab disebut as-satru atau as-sitru. As-satru artinya secara bahasa menutupi. Itu asal makna dari as-satru, dari satara yasturu, satran, yaitu menutupi sesuatu, dan disebut pembatas salat. Ketika seorang mengerjakan salat, maka dia dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan sutrah, yang itu menjadi pembatas seorang yang mengerjakan salat, sehingga yang dibalik dari sutra tersebut seseorang diperbolehkan berlalu lalang dan tidak dikatakan bahwa dia lewat di depan orang yang salat, karena sudah ada sutra, sudah ada pembatas. Hijab yang membatasi antara kaum lelaki dan wanita
itu juga disebut sitar atau satir. Jadi ini asal makna dari as-satru, artinya menutupi. Namun yang dimaksud di sini as-satru atau as-sitru adalah menutupi aib seseorang dan tidak menampakkannya, tidak menyebarkannya. Kata para ulama, faman kana ma'rufan bil istiqamah wa hasala minhu al-wuqu' fil ma'siyati nusiha wa sutira alaihi. Barang siapa yang seseorang diketahui bahwa dia dikenal baik, dia dikenal semangat dalam beribadah, lalu kemudian dia terjatuh ke dalam sesuatu dari kemaksiatan, dia tidak menampakkannya, dia tidak terang-terangan melakukannya, bahkan dia malu. Apabila diketahui, maka sepantasnya bagi seorang muslim yang mengetahui aib pada saudaranya tersebut untuk menyembunyikannya, tidak menampakkannya, tidak menyingkapnya, namun dia menasihatinya secara rahasia dan dia menutup aib yang ada pada saudaranya tersebut yang terjatuh dalam kemaksiatan. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, man kana bainahu wa baina akhihi sitrun fala yakshifu. Barang siapa yang antara dia dengan saudaranya ada sesuatu yang seharusnya ditutupi dan tidak ditampilkan, tidak dinampakkan, tidak diviralkan, maka jangan dia menyingkapnya, jangan dia menceritakannya kepada yang lain. Ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Kita mengetahui bahwa setiap Bani Adam pasti terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan, ke dalam perbuatan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu selalu bersalah, namun sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan di siang hari, di malam hari. Maka tidak ada seorang mukmin yang selamat dari perbuatan dosa. Setiap kita pasti memiliki aib, siapapun dia. Oleh karena itu, bukan ciri orang yang bertakwa adalah orang yang tidak punya kesalahan sama sekali. Dan jangan sekali-kali seseorang merasa dirinya bahwa dia enggak punya dosa, dia tidak pernah berbuat kesalahan. Apabila dia berpendapat demikian, itu pendapat yang pasti salah. Namun ciri seorang yang bertakwa, ciri seorang yang menjadi ahlul jannah adalah yang ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia segera mengoreksi dirinya, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala setelah menyebutkan hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang menjadi ahlul jannah, Allah sebutkan sebagian sifat mereka, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang ketika mereka melakukan satu perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, yaitu bermaksiat kepada Allah, maka mereka segera mengingat Allah, lalu mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang mereka terjatuh ke dalamnya.
Dan seorang hamba ketika dia terjatuh dalam kesalahan lalu dia bertaubat dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti orang yang tidak berdosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa, orang yang menyesali perbuatan kesalahan yang dia lakukan, itu seperti orang tidak berdosa sama sekali. Seperti dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di antara sifat yang mulia yang dimiliki oleh seorang mukmin adalah ketika dia mengetahui ada kekurangan, ada kesalahan atau bahkan kemaksiatan yang dilakukan oleh saudaranya, maka dia berupaya untuk memperbaikinya. Dia datang menasihatinya, ya akhi, wahai saudaraku, ya ukhti, wahai saudariku, ini adalah perbuatan kemaksiatan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyampaikan nasihat, semoga nasihat itu bermanfaat. Dan jangan dia menyebarkannya. Jangan dia memberitahukan kepada yang lain, walaupun kepada istrinya. Atau seorang wanita, jangan dia memberitakan kepada suaminya bahwa itu si fulana, itu tetangga kita, itu teman baik saya, kok dia bisa melakukan ini, itu, ini. Disebutkan aibnya. Ini tidak diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula halnya seseorang pada saat dia terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan, maka jangan dia menceritakannya kepada yang lain. Jangan dia mengungkap aibnya sendiri, tapi dia yasturuhu, dia menutupnya. Apalagi kalau sampai dia berbangga, dia ceritakan dia berbuat maksiat lalu dia menceritakan, senang. Kalau kemaksiatannya itu viral, ini orang yang sangat buruk. Ini orang yang sangat buruk sekali keadaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, yang wajib bagi dia adalah sembunyikan kemaksiatan itu, sambil dia berupaya untuk melakukan introspeksi diri. Dia memperbaiki diri, dia kembali kepada Allah, dia muhasabah terhadap dirinya, lalu dia beristighfar, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun itu, mungkin dia pernah terjatuh dalam kemaksiatan, berzina, atau mungkin dia pernah menjadi pecandu narkoba, maka dia sembunyikan, jangan dia berbangga dengannya. Dan tidak perlu dia menceritakan kepada yang lain, sembunyikan aibnya. Sebagaimana yang nanti akan kita sebutkan dari dalil-dalil dari kitabullah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sekali lagi pada saat kita mengetahui ada aib dari saudara kita. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin, dia berteman dengan seseorang, teman dekat, saking dekatnya sehingga kadang-kadang saling curhat. Yang ini menyampaikan aibnya, yang satu juga menyampaikan aibnya. Tidak lama kemudian terjadi perselisihan, terjadi perseteruan. Akhirnya saling mengancam, kamu kalau begitu saya bongkar aibmu, saya viralkan, saya sebarkan di medsos. Tidak diperbolehkan yang demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang wajib sembunyikan, simpan, dengan berharap semoga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menyebarkan aib seorang mukmin itu bukan akhlak kaum mukminin, bukan akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-19,
Allah Jalla wa Ala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang kekejian itu menyebar di tengah kaum mukminin. Kekejian itu menyebar di tengah kaum mukminin. Dia senang menyebarkannya, dia senang memviralkannya, merusak kehormatan seorang mukmin. Memang betul dia terjatuh dalam kesalahan, tapi kamu jangan menyebarkan. Bagi mereka balasannya azab yang pedih di dunia, dalam kehidupan dunia. Kata para ulama, dia berhak untuk dihukum apabila pihak pemerintah itu berhak untuk menindak orang seperti ini, memberikan kepadanya hukum karena dia menyebarkan fitnah. Itu kalau benar, itu kalau apa yang dia sebarkan itu benar. Gimana kalau hoax? Lebih besar lagi dosanya. Azab di dunia, demikian pula di akhirat. Allah Jalla wa Ala mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kata Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, siapa itu orang-orang yang senang kekejian itu menyebar? Kata beliau, yakhtaruna zuhurul kalam anhum bil khabih, yaitu mereka yang senang apabila nampak ucapan-ucapan yang jelek tentang kaum mukminin. Senang, sehingga kehormatan mereka itu dirusak. Maka bagi mereka azab di dunia, demikian pula di akhirat. Demikian pula dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-12, Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka-prasangka. Sesungguhnya sebagian persangkaan itu adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu, jangan kalian suka memata-matai orang. Tajassus itu adalah seorang yang suka berupaya untuk mencari hal-hal yang tersembunyi dari orang lain dengan cara apapun. Dengan cara apapun dia berupaya untuk mencari tahu apa kebiasaan orang ini yang tersembunyi. Itu namanya tajassus, dan itu tidak diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wala tajassasu, jangan kalian melakukan tajassus. Termasuk di antara bentuk tajassus adalah memeriksa HP orang lain. Periksa gitu, dia lihat chatting dengan siapa, pergaulannya dengan siapa. Jangan-jangan walaupun seorang suami kepada istri tidak diperbolehkan. Nasihat iya, sampaikan nasihat. Sampaikan kepada istri nasihat, atau istri menyampaikan kepada suaminya nasihat. Tapi sampai mendalam untuk meneliti hal-hal yang ada dari privasi seorang istri ataukah seorang suami, hal yang tidak diperbolehkan, itu termasuk bentuk tajassus. Dan itu fatwa para ulama. Oleh karena itu para ulama tatkala mereka ditanya apakah diperbolehkan seorang suami untuk memeriksa isi dari HP istrinya, mereka tidak membolehkan, tidak diperbolehkan, karena termasuk dalam bentuk tajassus. Jadi tajassus itu berupaya untuk mencari tahu sesuatu yang tersembunyi yang ada pada seorang, asal hukumnya haram. Kata Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala,
Ketika menjelaskan ayat ini kata beliau, khudhu ma zahara lakum wa da'u ma satarallah. Kalian menyikapi sesuatu berdasarkan yang zahir, apa yang nampak, itulah yang kalian sikapi. Dan tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dari seorang hamba, yang tidak tersingkap darinya, tinggalkan. Menyikapi seseorang berdasarkan apa yang nampak, yang zahir, apa yang tersimpan di dalam dirinya, di dalam hatinya, sesuatu yang tersimpan, yang tersembunyi, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, nahkum bil-zawahir wallahu a'lam bis-sarair. Kita hanya berhak untuk menghukumi seseorang berdasarkan zahirnya, apa yang nampak darinya. Yang tersembunyi serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, ketika beliau menerangkan makna wala tajassasu, jangan kalian tajassus. Kata beliau, wala yatatabba' ba'dukum 'aurata ba'dhin wala yabhathu 'an sarairihi yabtaghi bidzalika adh-dhuhur 'ala 'uyubihi. Jangan sebagian kalian itu berupaya untuk mencari-cari aurat yang lainnya, aib orang lain. Jangan dia mencari tentang hal-hal yang bersifat rahasia dari orang tersebut, dengan tujuan dia ingin mengetahui aib dari orang tersebut. Walakin iqna'u bima zahara lakum min amrih. Namun yang wajib bagi kalian, kalian mencukupkan dengan apa yang nampak bagi kalian dari kondisi orang tersebut. Wa bihi fahmadu aw dhummu. Maka dengan menyikapi sesuatu yang nampak, yang zahir, dengan cara seperti itulah kalian memuji seseorang atau kalian mencela seseorang. La ala ma la ta'lamunahu min sarairihi. Bukan berdasarkan apa yang kalian tidak mengetahui dari hal-hal yang tersembunyi yang terdapat pada seseorang itu. Itulah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, menyikapi seseorang berdasarkan yang zahir. Zahirnya baik, maka hukumi dia dengan kebaikan. Zahirnya jelek, dia senang menampakkan kemaksiatan, dia tidak punya rasa malu, hukumi dia berdasarkan apa yang zahir. Selebih dari itu, yang tersembunyi atau sesuatu yang sifatnya dugaan-dugaan, jangan, tinggalkan. Tidak demikian cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para hambanya di dalam menyikapi seseorang. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku mu'afa. Mu'afa, kata para ulama, mu'afa maksudnya ditinggalkan, tidak boleh digibahi, tidak boleh digunjing di majelis-majelis, tidak boleh disebutkan kejelekan-kejelekannya. Setiap umatku itu ditinggalkan, jangan dirusak kehormatannya, jangan dibicarakan. Illal mujahirin, kecuali siapa? Orang-orang yang terang-terangan melakukan perbuatan kemaksiatan. Ini memang sudah gak punya rasa malu. Nah, orang yang seperti ini, yang terang-terangan bermaksiat, bahkan dia menceritakan kemaksiatan yang dia lakukan, boleh untuk digibahi, boleh untuk digunjing, bahkan namanya disebutkan sebagai bentuk peringatan kepada kaum muslimin dari bahaya orang itu diperbolehkan dan tidak termasuk ke dalam perbuatan ghibah yang diharamkan, yang dilarang. Adz-dzammu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhiri wa mujahirin fisqan
wa mustaftin wa man talaba al-i'anata li izalati munkari. Ada 6 jenis ghibah yang tidak tercela, yang diperbolehkan. Orang yang terzalimi, maka dia boleh datang kepada seseorang, kepada penguasa atau kepada yang lain yang memungkinkan orang itu membantu dia agar terselamatkan dari kezaliman seseorang. Dia boleh menceritakan aibnya orang itu yang menzalimi dia, boleh. Wa mu'arrifin, demikian pula seorang yang menyebutkan aib orang lain dengan tujuan identitas, bukan untuk mencelanya tapi sekedar identitas. Misalnya ketika ada seorang datang bertanya kepadanya tentang alamat seseorang, lalu kemudian dia mengatakan, oh itu ya si fulan itu yang kalau jalan agak pincang misalnya, atau oh itu ya si fulan yang matanya buta sebelah misalnya. Itu aib. Namun boleh, bukan tujuan untuk merendahkan orang tersebut, tapi identitas, agar orang yang bertanya itu mengetahui siapa yang dimaksud. Nah, itu diperbolehkan. Makanya banyak dari kalangan para periwayat hadis itu disebutkan gelar-gelar yang sebenarnya itu aib bagi orang tersebut. Di antara periwayat hadis ada yang digelari al-a'raj, si pincang. Dia perawi yang terpercaya, thiqah. Di antara perawi yang disebut al-a'mash, Sulaiman ibn Mihran, gelarnya al-a'mash. Al-a'mash itu orang rabun pandangannya. Bukan bertujuan untuk merendahkannya atau mencelanya, tidak. Identitas, itu boleh. Wa muhadziri, atau memberi peringatan dari bahaya seseorang, itu boleh. Dan tidak termasuk ghibah. Wa mustaftin, demikian pula orang yang meminta fatwa. Wa mujahirin fisqan, orang yang terang-terangan menampakkan kefasikan dan kemaksiatannya, ini boleh digibahi, boleh disebutkan kejelekannya. Wa man talaba al-i'anata li izalati munkari, dan orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. Ini 6 jenis yang disebutkan oleh para ulama, termasuk jenis-jenis ghibah yang tidak diharamkan. Nah, termasuk dalam hal ini al-mujahir, orang yang terang-terangan menampilkan kemaksiatannya, menampilkan kefasikannya. Maka orang yang seperti ini tidak punya kehormatan, karena dia sendiri tidak menjaga kehormatannya. Selain dari itu, seorang muslim terjatuh ke dalam kesalahan, tapi dia malu gitu. Dia malu untuk diketahui orang lain, dia tidak senang untuk dinampakkan, disembunyikan. Wa inna minal mujaharah, dan termasuk di antara bentuk menampakkan kemaksiatan, kata Nabi, ayya'mal ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah alaihi. Termasuk di antara bentuk terang-terangan berbuat kefasikan adalah seseorang yang melakukan perbuatan itu di malam hari, gak ada seorang pun yang melihatnya. Allah Azza wa Jalla menutup aibnya tersebut, gak ada yang mengetahui. Lalu di pagi hari dia mendatangi temannya atau mendatangi seorang, dia mengatakan, "Hei fulan, tadi malam saya begini dan begitu." Dia cerita. Wa qad bata yasturuhu rabbuh. Padahal di malam hari Allah Jalla wa Ala menutupi aibnya dia, enggak ada yang mengetahui. Dia berbuat kemaksiatan itu. Tapi di pagi hari wa yusbih yakshif sitrallahi anhu. Di pagi hari dia sendiri yang menyingkap apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Dia sendiri yang bercerita. Oh, tadi malam saya begini, tadi malam saya berzina, tadi malam saya mencuri, tadi. Dia sendiri yang menyingkap. Ini orang mujahir, tidak punya rasa malu. Orang yang seperti ini tidak apa-apa diceritakan, dijadikan sebagai bahan gunjingan di majelis, tidak mengapa, diperbolehkan. Tapi seorang mukmin yang kadang-kadang dia mungkin terbawa hawa nafsu, terjatuh dalam kejelekan, terjatuh dalam keburukan, terjatuh dalam kemaksiatan, lalu kemudian
karena sesuatu dan lain hal, akhirnya sampai kepada kita. Kita nggak tahu berita itu sampai misalnya kepada kita. Apa yang menjadi sikap kita? Berupaya untuk memperbaiki saudara kita itu tanpa merusak kehormatannya. Apabila kita mampu, kita datangi, ya akhi, sampai kepada keberita antum seperti ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah. Ya, taubat itu lebih baik bagi seorang yang terjatuh dalam kesalahan. Oh iya, jazakallah khair. InsyaAllah anak berupaya untuk memperbaiki diri, itu lebih baik. Dan jangan dia ceritakan kepada yang lain, walaupun kepada orang yang paling dekat dengannya sekalipun, walaupun kepada istrinya. Jangan ya. Karena ada kebiasaan sebagian orang itu sulit bagi dia untuk memenjarakan lisannya itu, lambe turah ya, sering bocor ya. Kadang-kadang kalau sudah di rumah bersama istrinya nggak ada bahan, nah itu yang jadi bahan. Kamu ada dengar nggak tentang si fulan atau tentang fulana? Oh, kata istrinya nggak ada. Jangan bilang-bilang tapi ya. Jangan bilang-bilang pada siapapun. Lah kamu sudah bilang-bilang. Kamu yang menyingkap aibnya orang, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Itu sama dengan kamu mengajari istrimu untuk merusak kehormatan orang lain. Boleh jadi dengan pelajaran suami kepada istrinya, dia juga akan mengajarkan kepada temannya. Jangan bilang-bilang ya. Nah, itu juga nanti. Dari mana pelajaran? Dari suaminya. Jadi hati-hati. Biasakan untuk menutupi aib seseorang. Tidak setiap apa yang kita dengarkan, apa yang didengarkan oleh kuping kita harus disalurkan dengan lisan kita. Jangan. Pandai-pandai memilah mana yang bisa disampaikan, mana yang bisa diceritakan ya. Membiasakan, melatih ya. Kadang-kadang dan bahkan sering juga ya, sebagian keluarga itu, istri sendiri tahu berita itu dari orang lain gitu. Akhirnya temannya bertanya, loh kamu gak dikasih tahu sama ustaz, sama suamimu? Wah gak pernah cerita, tahunya dari yang lain. Latih, kita harus melatih diri kita untuk biasa membungkam. Artinya tidak setiap apa yang nyantol di pikiran kita harus disampaikan, walaupun kepada orang kita cintai sekalipun. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada istri kita, ajarkan kepada dia kebaikan. Jangan mengajarkan dia untuk membiasakan menceritakan orang lain. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa yang dimaksud al-mujahirin? Kata para ulama, al-mujahir alladhi adhhara ma'siyatahu. Orang yang mujahir itu yang menampakkan kemaksiatan yang dia lakukan. Dia menyingkap apa yang Allah Subhanahu wa taala tutup darinya. Awalnya enggak ada orang melihat, tapi ketika dia bercerita, maka dia menyingkap keburukan terhadap dirinya sendiri. Kata An-Nawawi rahimahullah taala, "Anna man jahara bi fisqihi aw bid'atihi jaza dzikruhu bima jahara bihi duna ma lam yujahir bihi." Kata An-Nawawi rahimahullah, siapa yang dia menampakkan kefasikannya atau menampakkan bid'ahnya, dia boleh digibahi, boleh disebut terhadap sesuatu yang ditampakkan itu, bukan terhadap sesuatu yang dia tidak menampakkannya. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, al-mujahiruna alladzina yujahiruna bil fawahish wa yatahaddatsuna bima qad fa'aluhu minha sirran. Orang yang terang-terangan itu adalah mereka yang terang-terangan melakukan perbuatan keji, kemaksiatan, lalu dia membicarakannya dengan sesuatu yang apa yang dia lakukan itu rahasia, tapi dia menceritakan. Maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kehormatan. Dia sendiri yang merusak kehormatannya. Adapun seorang mukmin, dia berupaya menjaga dirinya, tidak menyingkapnya, tidak menyampaikannya kepada yang lain, dan juga dia berupaya untuk menjaga kehormatan saudaranya muslim.
Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabil dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Wa man satara ala muslimin satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang mukmin, dari kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan menghilangkan kesulitan darinya dari kesulitan-kesulitan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Balasan dari Allah itu lebih baik. Tutupi aib seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala membalas kamu dengan menutupi aibmu di dunia sehingga engkau tidak rusak kehormatannya. Demikian pula di akhirat. Seorang mukmin di akhirat, apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba itu, maka disebutkan dosa dan kesalahannya tapi rahasia, bukan di khalayak ramai. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala hendak menghinakan seorang hamba pada hari kiamat, itu ditampilkan kesalahannya, orang-orang melihatnya sehingga dia semakin malu di hadapan manusia, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Al-Mubarakfuri rahimahullah, "Man satara musliman", barang siapa yang menutup seorang muslim, yaitu aibnya, dengan tidak menggibahinya dan berupaya untuk menjaga dan memelihara kehormatannya, kata beliau, ini bagi orang yang tidak diketahui dia senang berbuat kejelekan. Ini bagi orang yang dia terjatuh ke dalam kemaksiatan tapi tersembunyi. Berbeda halnya dengan seorang yang menampakkan kemaksiatan, menampakkan kefasikannya. Orang yang seperti ini, kata beliau, yustahabbu an turfa' qissatuhu ila al-wali. Dianjurkan untuk diangkat orang seperti ini ke penguasa, laporkan ke penguasa. Apalagi kalau kemudaratannya menyebar. Kamu tahu bahwa orang ini pecandu narkoba dan dia merusak, dan dia tidak malu untuk diketahui, sampaikan agar kemudian masyarakat terjaga dari kejelekan dan kerusakan orang tersebut. Ini bagi seorang yang mujahir. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apapun itu yang dilakukan oleh seorang mukmin, mungkin dia pernah terjatuh dalam perbuatan zina atau yang semisalnya dari dosa-dosa besar, tutupi diri. Gak perlu dia menceritakan kepada orang lain. Cukup dia mengadu kepada Allah, lalu dia berupaya untuk memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, menangis, koreksi diri. Allah Jalla wa Ala Maha menerima taubat hambanya, benar-benar bertaubat kepadanya. Dalam kisah Ma'iz bin Malik Al-Aslami, jadi Ma'iz bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang pernah terjatuh dalam perbuatan zina, dan beliau merasa sakit dengan perbuatan yang dia lakukan. Dia tidak merasa tenang dengan apa yang dia lakukan, melainkan dia harus datang kepada Nabi, lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia melakukan perbuatan itu. Ya. Itu berkali-kali ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali dia datang, ya, Nabi berpaling darinya, tolak. Datang lagi dia enggak merasa tenang. Sampai 3 kali atau 4 kali. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada keluarga, coba periksa orang ini. Ini orang waras gak? Ya, berat loh. Ada seorang yang berbuat zina dalam keadaan dia pernah menikah, dan dia tahu konsekuensinya kalau dia melaporkan kepada penguasa untuk diterapkan syariat Islam. Hukumnya adalah rajam, dilempar batu sampai mati. Itu berat. Lah orang ini datang sampai berkali-kali ditolak, datang terus dia. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam curiga, ini waras enggak orang ini? Jangan-jangan dia baru minum khamr, agak miring-miring terus lapor. Enggak, ternyata waras, sehat, dia tidak minum khamr. Akhirnya ditegakkan kepadanya hukum rajam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya kepada Ma'iz, dengan siapa kamu berzina.
Nabi tidak bertanya. Ya. Nabi tidak berusaha mencari tahu di mana kejadiannya, jam berapa, dengan siapa dia melakukan, anak siapa, enggak ada. Tidak sama sekali. Setelah itu datang lagi wanita Ghamidiyah sampai hamil. Datang, dia mengakui perbuatannya, ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai wanita ini mengatakan, apakah engkau menolak aku sebagaimana engkau menolak Ma'iz bin Malik? Dia merasa berdosa, ingin ditegakkan hukum rajam. Akhirnya karena dia dalam keadaan hamil, diperintahkan pada keluarganya untuk menjaga dia, merawat dia sampai dia melahirkan anaknya. Dan dalam kejadian itu pun Nabi tidak mengatakan kepada wanita Ghamidiyah ini, dengan siapa, dengan lelaki mana kamu berzina. Tidak ada sama sekali. Dibiarkan tertutup seperti itu. Ya. Nggak dikirim Densus 88 untuk mencari tahu. Ya. Nggak dikirim tim khusus untuk menyelidiki dengan siapa, di mana, ayo cari. Enggak, tutup rapat-rapat. Ini adab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Ma'iz bin Malik ini sebelum dia datang kepada Rasulullah, dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak apa-apa, lanjut sedikit ya. Dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengaku bahwa dia telah berzina. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kamu nyebutkan ini enggak kepada yang lain? Kata Ma'iz, enggak. Kata Abu Bakar As-Siddiq, bertobat kamu kepada Allah, sembunyikan ini. Allah telah menyembunyikan kamu darinya, sembunyikan, jangan kamu beritakan pada yang lain. Allah menerima taubat hambanya. Tapi dia tidak merasa tenang. Dia sendiri yang ingin membersihkan dirinya. Dia merasa tidak cukup kalau tidak dirajam. Datang lagi dia kepada Umar bin Khattab. Ucapan Umar sama seperti ucapan Abu Bakar Siddiq, memerintahkan dia untuk menutupi kesalahannya tersebut. Sampai kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah, Nabi berpaling darinya sebanyak 3 kali. Nabi terus berpaling, datang lagi, berpaling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah berkali-kali, barulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarganya, ini orang sakit, akalnya waras ya? Jangan-jangan dia gila? Keluarga yang mengatakan, dia waras, wahai Rasulullah. Lalu kemudian ditanya, dia perjaka atau dia sudah pernah menikah? Oh, dia sudah pernah menikah. Barulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merajamnya. Ada satu kejadian, ini terakhir, Asy-Sya'bi meriwayatkan bahwa ada seorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Orang ini datang, dia menyebutkan putrinya ini pernah melakukan satu perbuatan zina yang menyebabkan kalau sampai kepada penguasa, ya dia dihukum rajam. Dia melakukan itu. Lalu kemudian setelah itu dia merasa bersalah. Apa yang dilakukan putrinya ini? Dia ngambil pisau, dia ingin menyembelih dirinya. Dia ingin potong lehernya ini. Itu sampai sudah sempat terluka, tapi ketahuan sama ayahnya. Maka ayahnya berupaya menyelamatkannya. Sudah terpotong sebagian ini, berdarah. Diobati oleh ayahnya, sembuh. Setelah itu dia menjadi ahli ibadah. Dia semangat beribadah, dia semangat membaca Al-Quran. Dia menjadi seorang wanita salihah. Tidak berapa lama kemudian dia dilamar. Dia dilamar oleh seorang lelaki. Maka ketika dia dilamar, ayahnya ini menceritakan tentang apa yang pernah dialami oleh putrinya. Dia ceritakan kepada orang yang datang melamar tersebut. Maka Umar radhiyallahu taala marah kepada ayahnya ini. Dia mengatakan, ta'man ila sitrin satarahullah fatakshifu. Ya, seharusnya kamu rahasiakan. Itu Allah sudah menutup aib itu darinya. Kenapa kamu menyingkapnya? Kenapa kamu ceritakan? Ya, kalau seandainya sampai kepadaku berita tentang ini, kamu menceritakan itu, maka saya akan memberi hukuman kepadamu yang biar disaksikan oleh penduduk negeri ini. Lalu kata Umar, ankihha nikahal afifatil muslimah. Nikahkan dia seperti seorang wanita muslimah yang menjaga kehormatannya, tanpa perlu kamu menceritakan apa yang pernah terjadi pada dirinya dari aib. Gak perlu disampaikan semua. Oh, tahun ini dia pernah begini, dia begini, dia begini. Gak perlu. Sembunyikan. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adab yang diajarkan oleh para ulama, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum
bagaimana cara kita berupaya untuk menyembunyikan aib diri kita, demikian pula aib orang lain, sambil kita berupaya untuk memperbaiki diri kita sendiri dan berupaya untuk memperbaiki saudara kita. Saya kira sampai di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.